Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video dengan tugas individu oleh dosen pengampu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, dengan judul materi yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurul Nisa dengan NIM H05235114 kelas PGSDC. Baik, materi pertama yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, di mana menurut Gagne, tahun 1984, belajar didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Galloway dalam teori Soekamto tahun 1992 mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan faktor-faktor lain berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sedangkan Morgan menyebutkan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar apabila memiliki 3 ciri-ciri, yaitu belajar, di mana belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena pertumbuhan. Perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup lama. Berbicara tentang belajar pada dasarnya berbicara tentang bagaimana tingkah laku seseorang berubah sebagai akibat pengalaman. Selanjutnya materi yang kedua yaitu pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran, di mana yang pertama itu pengertian belajar. Belajar adalah istilah kunci yang paling vital dalam kehidupan manusia, khususnya dalam setiap usaha pendidikan. Sehingga tanpa belajar tak pernah ada pendidikan. Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat perhatian yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya bidang psikologi pendidikan. Yang kedua yaitu pengertian mengajar, di mana dapat diartikan dengan suatu keadaan untuk menciptakan situasi yang mampu merangsang siswa untuk belajar. Situasi ini tidak harus berupa transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa saja, tetapi dapat dengan cara lain, misalnya belajar melalui media pembelajaran yang sudah disiapkan. Pengertian yang ketiga yaitu pembelajaran, di mana pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, di mana dalam buku pedoman melaksanakan kurikulum sekolah dasar dan menengah, istilah belajar diartikan sebagai suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku setelah terjadinya interaksi dengan sumber belajar, di mana sumber belajar juga ini dapat berupa buku, lingkungan, guru, dan lain-lain. Nah, selain pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran, terdapat beberapa fungsi sistem pembelajaran. Yang pertama itu fungsi belajar, di mana fungsi ini dilakukan oleh komponen siswa. Yang kedua yaitu fungsi pembelajaran dan penilaian. Fungsi ini terbagi dalam pengelolaan pelajar dan sumber-sumber belajar yang dilakukan oleh suatu di luar diri siswa. Menurut Jerome Bruner tahun 1989, proses belajar siswa terjadi dalam 3 fase. Yang pertama yaitu tahap perolehan informasi atau acquisition, di mana pada tahap ini belajar mulai menerima informasi sebagai stimulus dan memberikan respon sehingga ia memiliki pemahaman atau perilaku baru. Tahap ini merupakan tahapan yang paling mendasar. Bila pada tahap ini kesulitan siswa tidak dibantu, maka ia akan mengalami kesulitan untuk menghadapi tahap selanjutnya. Fase yang kedua yaitu storage atau penyimpanan informasi, di mana pemahaman dan perilaku baru yang diterima siswa secara otomatis akan disimpan dalam memorinya yang disebut long term memory. Yang ketiga yaitu retrieval atau mendapatkan kembali informasi. Apabila seorang siswa mendapat pertanyaan mengenai materi yang telah diperoleh, maka ia akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang dihadapi. Tahap retrieval merupakan peristiwa mental dalam rangka mengungkapkan kembali informasi, pemahaman, dan pengalaman yang telah diperoleh. Kemudian materi yang ketiga yaitu pengalaman empirik sebagai sumber perolehan belajar, di mana pengalaman empirik adalah apa yang diperoleh langsung seseorang baik melalui penglihatan,
pendengaran dan perbuatan atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Misal mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di lapangan ketimbang belajar dari berbagai penelitian atau pendekatan psikologi. Materi selanjutnya itu filsafat sebagai sumber perolehan belajar, di mana filsafat merupakan sistem kepercayaan yang tersusun berdasarkan pertimbangan nalar dan mantik. Filsafat ini memberikan penjelasan yang ajeng tentang hakikat kenyataan, kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran pengembangan teori belajar. Apalagi dewasa ini sedang berkembang berbagai jenis ilmu. Menurut Dimianti, tahun 1994 menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis materi ilmu yang dikembangkan, yang meliputi yang pertama yaitu ide abstrak, yang kedua benda fisik, yang ketiga jasad hidup, yang keempat gejala rohani, yang kelima peristiwa sosial, dan yang keenam yaitu proses tanda, di mana keenam jenis materi ilmu ini satu sama lain berbeda. Selanjutnya, dari 6 jenis materi ilmu berkembang berbagai cabang ilmu, ranting ilmu, dan bahkan ribuan tangkai ilmu. Keseluruhan jenis, ranting, dan tangkai ilmu itu dibahas lebih rinci pada filsafat ilmu pengetahuan. Materi yang terakhir yaitu pembelajaran menggali konsep siswa. Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barth tahun 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar, di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respon setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya. Basis konsep siswa adalah latar atau pengalaman pribadi yang dibangun melalui personal, unik, dalam belajar. Karena itu, konstruk di dasarnya bersifat personalik, developmental, tidak pernah benar, senantiasa berubah-ubah, bahkan sangat intuitif, natif, dan kurang ilmiah, tidak tepat, kurang diferensi, dan sangat berbeda dari tuntunan pengetahuan ilmiah. Konsep siswa ini tidak lebih sebagai suatu blooming atau busing confusion, karena dibangun melalui belajar secara informal dan atas dasar akal serta belaka, serta persis sesuai dengan pengalaman keseharian siswa, dan karena itu bersifat kontekstual. Dari 5 materi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran yang efektif, sangat diperlukan pemahaman guru atas berbagai konsep, terutama menyangkut konsep belajar, pembelajaran, serta sumber-sumber pengetahuan tentang belajar. Pembelajaran akan berhasil jika guru selalu menggali pemahaman siswa tentang konsep tertentu. Juga pembelajaran berdasarkan penggunaan konsep siswa yang sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru, kinerja siswa, dan iklim sosial pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.